Untuk kelas 10 kita akan belajar lagi ya, lanjutan pelajaran kita. Jadi untuk pagi ini kita akan membahas tentang fungsi ilmu sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Maka kita fokus pada fungsi ilmu sosiologi dulu ya. Fungsi ilmu sosiologi. Nanti berikutnya kita pelajari yang nomor 2 ini. Nah, sekarang kita lihat materi fungsi ilmu sosiologi itu ada 4 ya. Jangan lupa yang pertama perencanaan ya, pembangunan sosial, memecahkan masalah, dan penelitian sosial. Ayo, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi perencanaan sosial ya. Perencanaan itu bagaimana memahami perkembangan kebudayaan masyarakat. Ya, karena perencanaan itu namanya merencanakan, jadi lihat perkembangan. Contoh ini misalnya, dari bentuk HP yang besar seperti batu bata sampai kepada yang Android, ya. Itulah perkembangannya yang semua direncanakan. Jadi semua direncanakan, dibuat punya generasi-generasi dan seterusnya. Dan setelah ini nggak tahu tentang apa yang terjadi nanti, ya. Segala sesuatu harus direncanakan. Perkembangan misalnya bentuk mobil, kapal, pesawat, dari yang terendah sampai yang termutakhir misalnya, ya. Jadi semua seperti itu. Yang nomor 2, memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Lingkungan alam, alam sekitar kita, lingkungan kita, sosial, orang-orang atau masyarakat di sekitar kita ya. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan lingkungan alam dengan baik. Ya, manusia secara sendirinya memiliki hubungan dengan alam sekitarnya, dapat beradaptasi. Misalnya kalau orang di lingkungan dingin, ya dia beradaptasi dengan lingkungan yang kondisi dingin. Nah, seperti ini kampung saya ini, jangan lupa datang-datanglah kampung saya ini di Swiss. Ya. Oke, intermezzo adalah itu. Ini di Danau Toba ini, bagaimana manusia memahami hubungan manusia dengan alam sekitarnya, menatanya, sehingga orang lain dapat melihatnya, menjadi sumber income, pendapatan daerah kalau lingkungan alam ini terjaga oleh manusia. Ya. Kemudian ini bagaimana membentuk spekulasi ilmiah. Spekulasi ilmiah itu berdasarkan fakta. Fakta itu apa yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Jadi namanya spekulasi ilmiah itu memang dapat dibuktikan. Misalnya seperti ini virus. Bagaimana virus ini masuk ke dalam mulut, hidung, misalnya mata, kemudian bereaksi, kemudian menimbulkan penyakit sehingga banyak orang meninggal dunia gara-gara corona ya. Nah, seperti itu. Memahami atau mengetahui batas-batas perkembangan masyarakat. Batas-batas perkembangan masyarakat setelah direncanakan dari awal sampai bagaimana nanti misalnya pesawat yang dapat diciptakan ya. Karena perkembangan masyarakat itu sangat sulit dijangkau batasnya ya. Itulah perencanaan. Yang kedua, pembangunan sosial, pembangunan masyarakat ya. Saya hanya tunjukkan dengan gambar-gambar banyak ini ya, bagan-bagan. Namanya membangun itu ada tahap merencanakan, ada melaksanakan, dan ada evaluasi. Evaluasi itu artinya
menilai kembali apa yang sudah dilaksanakan baik atau buruk seperti itu ya. Tak merencanakan itu bergunakah bagi kebutuhan masyarakat? Kemudian melaksanakan itu, apa perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah dilaksanakan? Begitu juga evaluasinya. Dievaluasi apakah dampaknya? Nah, seperti itu. Misalnya, setelah ada misalnya kondisi yang seperti sekarang ini, kasus corona, apa dampaknya kepada pembangunan, kepada hubungan masyarakat? Nah, itu. Jadi misalnya seperti ini, satu pembangunan, ya dibuat dulu sketsa dulu, sketsa gambar-gambar. Setelah dibuat gambar-gambar, baru dilaksanakan. Jadi bisa nanti nampak gambar bangunan itu bagaimana gambar yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Memecahkan masalah. Ya, memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah sosial. Memberikan analisis ilmiah terkait fakta masalah sosial, memberikan saran kepada stakeholder dalam upaya pemecahan sosial. Ya, jadi problem itu ada solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga. Itu namanya memecahkan masalah. Ya, kalau ada masalah itu memang harus ada solusi, dan solusi itu tidak hanya satu. Ya, itulah memecahkan masalah. Ya, ada problem, berpikir, kemudian solusi. Masalah, berpikir, kemudian ada solusi. Itu namanya critical thinking. Ya. Baru penelitian sosial. Ya, penelitian sosial itu mengembangkan teori sosiologi untuk menemukan dan menjelaskan berbagai fakta sosial dalam masyarakat. Ya, nah, ini bagian-bagiannya. Inilah tahap-tahapan di dalam penelitian sosial. Nanti akan kita pelajari bagaimana penelitian sosial, masih sangat rumit sekali ini. Ya. Nah, itu dulu bahan kita sekarang ya. Jadi nggak banyak bahan kita. Bagian C ini fungsi sosiologi itu ini hanya kita menjelaskan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, tugasmu adalah nanti tulis materi ini, ya, perencanaan sosial apa artinya, bagian-bagian yang nomor 1 tulis, nomor 2 tulis, nomor 3 tulis, nomor 4 tulis. Baru yang kedua, pembangunan sosial itu apa? Buat keterangannya, baru gambarkan bagian ini. Nah, ini tak bisa digambar. Nomor 3, memecahkan masalah. Tulis ini. Inilah bahan-bahan kita buat ini bagian ini. Ini nggak usah. Ya. Yang keempat, penelitian sosial. Tulis ini nggak usah. Baru buat bagian ini. Ya. Hanya itu tugas kita sekarang. Jadi tidak banyak. Silahkan untuk mengerjakannya, dan bisa video ini diulang berulang-ulangnya biar lebih paham ya.